Begitu tuh surat keluar, udah aman. Intel pasti semua stop. Feeling saya, gitu. Jadi teman-teman saya nganggep saya nih, ini anak aneh. Aneh ya, untuk usia-usia. Aneh, Iya. bacanya terlalu berat, tetapi punya dampak. Ya, tentu ini tonton politik. Kita berharap setiap momen pemilu, pilpres, pileg, pilkada itu adalah kesempatan rakyat, hak rakyat untuk melahirkan pemimpin yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Insight dimanapun berada. Senang sekali saya, Wati Susilawati, akan menemani waktu kalian hingga 30 menit ke depan. Dan bersama saya sudah hadir anggota DPR RI, perwakilan Kalimantan Barat. Beliau masuk di Komisi 4. Beliau ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh untuk bidang pertanian Kalbar. Bahkan beliau disebut sebagai Bapak Pertanian Kalbar karena sumbangsi beliau terhadap para petani-petani lokal yang ada di Kalimantan Barat. Tidak hanya sampai segitu untuk kiprah beliau, bahkan beliau juga sangat konsen dalam bidang sosial, terutama bagaimana membangun toleransi yang sempat menjadi salah satu isu yang sangat nasional di beberapa tahun belakangan ini. Dan beliau adalah Bang Daniel Johan. Ya, Assalamualaikum. Salam Bang. Pertama kali kita bertemu untuk Iya, senang dengan Mbak Wati. Siap. Oke, mungkin banyak media sudah mewawancari Bang Daniel, baik itu mengenai kiprah, terutama perjalanan karir, yang bisa dikatakan Abang salah satu yang paling berhasil untuk perwakilan Kalbar di tingkat nasional, seperti itu. Bahkan Pak Prabowo sendiri sudah menyapa langsung Abang sebagai perwakilan sangat terbuka untuk masalah toleransi. Oke Bang, sebelum kita lebih ke sana lagi, mungkin banyak masyarakat ingin sangat tertarik dengan bagaimana sih masa kecil seorang Daniel Johan hingga punya jiwa seperti sekarang ini. Ya, makasih Mbak. Masa kecil saya sih sangat biasa ya. Artinya nggak ada yang istimewa. Saya benar-benar dari orang biasa, jadi masih punya pengalaman tuh bantuin mama bikin es mambo, bawa-bawa termos, titip ke warung. Bahkan cukup lama bantu jualan roti. Sekolah juga biasa, sekolah negeri. Bahkan dari SMA sampai kuliah pun saya masih naik motor dan ngajar les privat ke adik-adik SD gitu. Jadi hal yang biasa sampai kuliah. Tapi memang saya punya masa-masa mungkin apa ya, jiwa aktivis kali ya. Yeah. Jiwa aktivis itu sudah mulai kelihatan sejak SD SMP. SD SMP bahkan ya. Iya, dari SD itu saya selalu jadi kepala geng lah. Iya. Kepala geng. Sampai SMP. Selain itu mungkin karena bacaan ya. Nah, saya nggak tahu kenapa bacaan saya itu termasuk yang berat-berat. Seperti apa contohnya Bang Dan? SMP saja sudah mulai berusaha untuk memahami kapitalisme, sosialisme. Di usia yang sangat-sangat dini. Iya, ya, jadi dulu bacaan zaman saya beda dengan zaman sekarang. Selalu bacaan wajib tiap pagi itu selalu buka Kompas kan. Di Kompas itu di halaman 2 atau 3 biasanya ada kolom. Nah, beberapa kolom menjadi favorit saya. Yang selalu saya tunggu tuh. Arif Budiman, Romo Mangun, Kwek Janji, terutama Gus Dur. Gitu. Nah, jadi teman-teman saya nganggap saya nih, ini anak aneh. Aneh ya, untuk usia-usia. Aneh, iya. Bacanya terlalu berat, tetapi punya dampak. Begitu saya kuliah, yang lain baru mulai hot,
saya udah Sudah tamat ya? Tamat dengan udah baca. selesai. Jadi Iya, iya. masa-masa yang kritis secara pribadi tuh kuliah dari konteks umum ya. Saya merasa kehilangan dunia mahasiswa yang orang baru mulai, saya udah bosen. Jadi Ya, udah punya pemikiran yang mereka mulai kenal diskotik, saya udah mulai bosen. sih. Jadi merasa Bukan masanya mungkin. teralienasi, tersendiri gitu. Oke. Bang, tadi sempat di masa sekolah itu yang katakanlah usia-usia yang mungkin SMP, bahkan pernah ada kisah katanya ya, kalau tidak salah saya baca beberapa biografi Abang dan beberapa kutipan dari media juga, bahwa Abang pernah menjadi ketua demo di sekolah untuk menentang ketidakadilan di yayasan. Bagaimana ceritanya Bang? Mungkin pemirsa banyak yang penasaran, dengan usia segitu berani ya? Mentalnya dari mana Kak? Ya itu pengalaman menarik sih. Jadi SMP 2, bayangin saya itu SMP 2 tapi yang kenal saya guru dari SMA sampai TK. Saking karena ya nggak tahu ya, zaman itu mungkin dibilang nakal kali ya, meskipun nakalnya bukan nakal yang aneh-aneh gitu. Nakal mungkin lebih kritis kan Ya lebih kritis, macem-macem. Nggak hanya guru, orang tua SMA sampai SD pun kenal saya, sekantin itu semua kenal saya. Nah jadi waktu itu ada polemik ya ketidakberesan keuangan lah di yayasan. Masih SMP? Kelas SMP 2 yang punya dampak terhadap normalnya guru-guru mengajar. Nah terus dapat berani itu dari mana Bang? Nggak tahu, begitu aja. Tetapi gini, yayasan kan banyak pihak kan. Iya. Nah saya itu dekat dengan salah satu pihak yayasan. Jadi saya kurang lebih tahu persoalan yayasan ya karena dari pihak yang ingin memperbaiki yayasan. Oke. Jadi dengan keberanian yang lugu, saya ngajak demo satu kelas. Satu kelas ya? Satu kelas. Nggak mau sekolah, kita demo aja di lapangan. Sehingga menjadi heboh itu. Itu tahun-tahun berapa itu? Masih ingat nggak Bang Daniel? 92 potong 5 berapa tuh? 87. Itu maksudnya dengan akses informasi yang waktu itu yang jadul banget. Jadi hanya ada TVRI mungkin. Ya masih mungkin 1-2 media di kala itu ya. Tapi Abang punya jiwa berani itu, mungkin banyak orang bertanya, ini anak siapa? Pernah nggak Abang pernah ditanya nggak sampai seberani itu? Apakah karena itu jadi awal atau cikal bakal Abang akhirnya memutuskan menjadi politik adalah tempat saya untuk membela lah kaum manusia? Enggak sih, saya nggak kebayang sama sekali dan nggak terlalu ngerti ya urusan parlemen, urusan pemerintahan tuh nggak terlalu kebayang waktu itu. Tapi ada satu guru sosiologi dan Pancasila, namanya Pak Herodes. Pak Herodes itu rasanya sih orang Sumatera ya. Nggak tahu, waktu itu dia ngomong, wah, dan karena saya Badung dan dia itu termasuk guru yang dekat dengan anak-anak yang berani. Wah, dan kamu ke depan pasti jadi DPR. Sudah ada pesan seperti itu Bang? Iya, dan saya kangen nih dengan Pak Herodes, nggak tahu mungkin bisa saya SMP. Wah, ini kamu punya bakat depan bisa jadi DPR. Yang waktu itu saya nggak ngerti apa itu DPR, nggak paham. Masih terngiang sampai sekarang Bang? Masih ingat. Padahal waktu itu SMP ya? Masih, karena terakhir perpisahan SMP kita ke Safari Garden, saya masih foto bersama tuh dengan anak macan. Yes, baiklah. Anak macan. Oke, ini bisa dikatakan masa-masa peralihan ya ketika udah SMP dengan
arah tujuan yang oke, dengan pesan-pesan guru seperti itu, pernah nggak, oh ini terbersit jiwa ketika akhirnya saya memilih jurusan kuliah itu, independensi saya atau vokal saya itu masih akan terus saya bawa gitu, pernah nggak Bang? Ya otomatis itu kan udah bagian utuh dari diri kita ya. Mm-mm. Cuma ini, meskipun saya dulu Badung ya, Mm-mm. tetapi secara kreativitas saya itu yang mimpin semua. Hmm. Sekolahan OSIS dari nggak punya majalah menjadi majalah ada. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah sekolah saya punya majalah itu saya gerakin sampai SMA. Jadi jiwa-jiwa leadernya sudah Saya pemret waktu itu. Wah dulu masih pakai rugos, nggak ada tuh print-print. Masih ingat, mungkin nggak punya pengalaman rugos, cari tengahnya kita ukur, kita rugos gitu. Masih bikin. Itu waktu zaman SMP atau SMP? SMP. Oh masih SMP. Oke, mungkin zaman. Saya bahkan bersaing dengan, saya OSIS meskipun saya bukan ketua ya, tapi saya penggerak, bahkan bersaing dengan OSISnya SMA. Dan SMA-nya cemburu malah. Pada saat karena kalah itu, kreatif. luar biasa. Lebih eksis kita yang SMP OSISnya. Ya, ketimbang yang SMA gitu. Ya, Oke, SMP dengan masa semangat jiwa muda lah Bang ya. Kemudian waktu SMA terus peralihan ke kuliah itu bagaimana Bang? Abang ada tidak peristiwa-peristiwa yang menjadi momentum ketika Abang memilih akhirnya untuk lebih idealis mungkin ke depan atau gimana? Ya, otomatis karena masa-masa indah sekolah dengan teman-teman itu SMP SMA. Wah, indah banget buat saya. Semua pengalaman remaja di sana. Justru begitu kuliah, saya sangat tidak dekat dengan teman-teman kampus. Gitu. Malah saya sudah aktif di ekstra kampus. Saya sudah mulai aktif di organisasi mahasiswa. Kita aktif di Cipayung Plus ya. Dulu kita namanya FKPI Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Bagian dari gengnya Bang Muklis. Oh iya. Teman-teman PRD, teman-teman LMND. Oke. Dulu kita turun ke jalan, mengepung DPR. Jadi itu fase yang sangat berbeda dengan SMP SMA, menjadi fase seorang aktivis tuh. Ketika masa-masa kuliah, Bang ya. Yang saya di Untar, sementara karakter Untar itu apolitis kan. Gitu. Jadi karena gaya hidup mahasiswanya beda, sehingga saya merasa nggak nyambung, sehingga saya lebih banyak aktif di luar. Oke, Bang, selama masa kuliah pastinya apalagi aktif di luar, pastinya pasti banyak bersinggungan dengan bersinggungan dengan dunia yang tidak seharusnya mahasiswa tidak seharusnya mahasiswa terjadi kayak seperti mungkin kenal dengan banyak pihak yang lebih tinggi gitu Bang, maksudnya banyak belajar atau jadi guru biasa seperti itu. Ada nggak Bang tokoh-tokoh yang bisa mengilhami Abang ketika di masa kuliah hingga akhirnya Abang terjun ke dunia politik seperti itu? Ya, yang saya bilang secara keilmuan saya itu banyak ilmu mengenai nilai dari Pak Sujatmoko. Meskipun saya nggak pernah ketemu karena Pak Sujatmoko sudah meninggal. Tapi karya-karya Sujatmoko menjadi sehari-hari lah. Oke. Ya kalau filsafat Sokrates apa itu. Udah tamat lah Bang ya? Nggak tamat, sudah. Nah, tapi yang sampai sekarang menjadi tantangan terbesar yang tidak saya pahami sepenuhnya itu Das Kapital. Banyak juga sampai sekarang pusing dengan Das Kapital. Nah, tentu yang saya bilang Pak Arief Budiman, Gus Dur, Pak Wikanggi itu menjadi tokoh-tokoh yang inspirasi. Romo Mangun sangat menginspirasi ya, keberanian seorang pastor, jadi sangat inspirasi. Dan saya waktu itu nggak kenal dengan awal-awal para elit politik. Menjelang 96-97 saja kita baru mulai ke gerbong yang serius, karena kita menjadi garda terdepan bersama dengan PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IPNU, IPPNU. Kami menjadi Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Cipayung Plus, menjadi garda terdepan yang satu-satunya yang berani menyuarakan menolak
kembali Pak Harto berkuasa. Oke, itu tahun 98, 96, 97. Iya, iya. Nah, Oke. jadi yang menarik, saya dan teman-teman itu termasuk yang masuk ke dalam daftar yang harus diculik. Oh, ini zaman itu, Bang. Zaman penculikan mahasiswa. Itu, ya. Nah, termasuk teman saya Reza yang sekarang di PKB. Nah, tetapi alhamdulillah saya bukan nggak berhasil, mungkin dikasihani ya, nggak sampai diculik. Nggak sampai diculik. Tapi sempat lari-larian, nggak pulang, nyumpet-nyumpet. Oh, sampai Ya, sampai nyumpet. Nah, ada satu yang menarik. Jadi rumusan dari saya sebagai aktivis itu 3. Baca, gerak. Kalau nggak gerak, nggak ada kemajuan. Apapun gerak. Sama kalau saya ada kontemplasi. Ya, macam-macam. Kalau di Muslim mungkin ada muhasabah lah, gitu lah. Muhasabah ini. Dalam, gitu iya, kan. iya. Nah, itu kadang-kadang buat penyegaran batin. Inspirasi. Nah, waktu itu saya itu krisis moneter lagi mulai puncaknya tuh. Dolar dari 2000-an sampai ke 15 ribuan. Iya, 12 ya, ribu. Itu lagi puncak-puncaknya. Nah, saya melakukan seminar. Judulnya sih Aksi Cinta. Seminar Aksi Cinta dengan, yang menjadi masalah menghadirkan tokoh-tokoh kritis waktu itu. Ada Romo Candiawan yang waktu itu dianggap sebagai makar yang menerima ungsian Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan. Teman-teman aktivis pada saat itu ya. Jadi Romo Sandiawan, ada Bang Sabam Sirait, gitu. Ada Kiai Said, ada Gus Dur, kita undang. Jadi membedah buku judulnya Aksi Cinta, ini merupakan pengalaman dari seorang ulama di Vietnam. Yang sama nih, Vietnam lagi bergejolak, dia melakukan sesuatu untuk perubahan buat negaranya. Nah, kita mau ambil ini menjadi yang dibahas di Indonesia menuju perubahan. Karena saya mengundang tokoh kritis, saya diteror. Dari tentara, dari polisi, dari intel, supaya ini acara digagalkan. Ya, zaman-zaman itu memang toleransi agak. Mungkin nama saya sejak itu mulai dicatat gitu. Okay. Nah, yang menarik adalah semua teman panitia sudah khawatir. Wah, ini udah kita batalin, tapi saya ngotot enggak. Kalaupun teman-teman mundur, saya akan tetap jalan sendiri. Nah, sampai segitunya, Bang. Kenapa saya yakin? Nah, ini dialektika perjuangan. Kenapa saya yakin? Karena pada saat yang sama saya menghadirkan tokoh Kamboja. Tokoh Kamboja dia juga ulama yang sedang berjuang untuk kedamaian negerinya. Karena Kamboja waktu itu masih belum damai. Iya, betul. Ya, kita kan masih ada KTT Bogor atas prakarsa Pak Harto untuk membawa kedamaian di Kamboja. Namanya Biku Mahagosananda. Nah, kenapa saya nggak terlalu khawatir? Bukan nggak khawatir, sangat, cuma agak pede gitu. Akhirnya berani salon lah. Ya udah, ketangkep gitu kan, penjara, diculik. Kebetulan tahun itu Biku Mahagosananda menjadi nominator Nobel Perdamaian. Gitu. Jadi hari ini seminar, malamnya akan diumumkan siapa pemenang nominator. Nobel. Jadi saya berarti nggak salah, seminar itu saya lakukan tanggal 10 Desember. Karena setiap 10 Desember itulah pengumuman nominator. Nah, waktu itu karena dunia tahu pada saat malam pengumuman calon nominatornya ada di Jakarta, saya diuber sama CNN, semua kantor berita asing nguber saya, minta hak eksklusif wawancara pertama kalau Biku Mahagosananda berhasil menjadi pemenang Nobel tahun itu. Nah, saya nggak khawatir karena kalau saya ditangkap ini akan jadi berita dunia kan. ada backing emang ya. Udah lu nggak usah khawatir. Tetapi yang melegakan, saking tekanannya begitu besar, akhirnya saya ngambil keputusan yang waktu itu muncul begitu saja.
saya sekalian undang Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno untuk membuka seminar saya. Sekalian deh udah kita undang. Dan hari ini tanggal 9 Desember, berarti tanggal 10 Desember ininya kan, berarti tanggal 9 Desember itu malamnya, tahu-tahu di rumah saya fax masuk. Tahu dari siapa? Istana Wakil Presiden. Yang menjelaskan, menjawab surat saya, Pak Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno mohon maaf tidak bisa hadir membuka seminar. Waduh, itu tegang ya. Enggak, lega dong. Berarti direspon aman tuh. Ya, aman. Begitu tuh surat keluar udah aman. Intel pasti semua stop. Feeling saya gitu. Semua pasti diem. Tetapi Pak Wakil Presiden berkenan untuk menerima panitia seminar, menyampaikan hasil-hasil dari seminar. Itu poin satu. Poin kedua, waktu itu buat saya cukup besar. Meskipun tidak hadir, Pak Wakil Presiden memberikan bantuan 2 juta rupiah untuk panitia. Angka pada waktu itu lumayan. 7 mungkin. Lumayan. Jadi akhirnya semua panitia yang deg-degan dengan PD, semangat, itu fax dari lambang Istana Wakil Presiden saya tempel di depan acara. Aman, udah, nggak usah, udah nggak usah semua takut, sudah ada. Mungkin Intel lihat itu bingung-bingung juga. Seminggu kemudian saya diterima di istana. Hebat kan, maksudnya itu nggak kebayang kita lagi diteror oleh penguasa supaya ini dihentikan, kita lakukan gerakan itu, ternyata pemerintah juga butuh membuka komunikasi. Iya, dengan berbagai pihak pastinya. Oke, Mbak Daniel, ini udah masuk ke segmen 2. Kita lebih lebih memperluas untuk lebih ke, mungkin masyarakat Kalbar masih belum banyak tahu Bang Dari ini komisi apa sih dan tugasnya apa kayak gitu. Bisa Bang Daniel jelaskan komisi apa dan membidangi apa, terus kaitannya dengan Kalbar ini apa? Ya, saya Komisi 4 Pertanian, Perikanan, Kehutanan. Kaitannya dengan Kalbar karena mayoritas rakyat Kalbar adalah petani. Dan tidak salah ketika banyak pihak menyebut Abang sebagai Bapak Pertanian. Mungkin sudah saatnya ke depan next kan, siapa tahu Abang jadi Menteri Pertanian, bukan? Ya, mudah-mudahan tuh doanya dengan rakyat Kalbar yang terkabul. Oke, Abang bisa jelaskan sebenarnya Kalbar ini untuk sektor pertanian seberapa maksudnya seberapa konsen Kalbar itu untuk menggarap sumber daya alamnya, terutama dalam pertanian, karena kita tahu kan bahwa dengan mayoritas lahan yang sangat luas, terus dengan petani yang juga sebenarnya bisa digarap maksimal, apa kira-kira mungkin masalah, kendala, terus apa yang pas untuk masyarakat petani Kalbar butuhkan saat ini? Ya, kalau saya keliling ke daerah selalu yang dibutuhkan tuh infrastruktur jalanan rusak. Ya kan, tower, karena mereka butuh signal. Betul. Gitu. Ya tentu dengan pengairan secara umum itu. Tapi kalau kita masuk ke pertanian, tentu kita selalu ingin memastikan pupuk hadir dengan tepat waktu. Ya, jangan terlambat, karena keterlambatan pupuk pada saat petani harus memupuk tetapi pupuknya tidak ada, itu sama saja menurunkan tingkat produksi. Yang normalnya dia bisa memproduksi 5 ton, karena kasih pupuk telat bisa berkurang menjadi 4 atau 3 ton. Kurang 2 ton saja itu nilainya sudah triliunan untuk petani di Kalimantan Barat. Berapa kerugiannya bisa dari situ? Dihitung aja. Kalau di sini misalkan ada 500.000 hektar. Ya, 1 ton aja berapa berarti? 500.000 ton. Kalau 2 ton berarti 1 juta ton loss karena pupuk telat diberikan. Itu kan sama saja 500.000 atau 1 juta ton gabah itu menjadi haknya petani yang hilang karena produktivitasnya anjlok. 500.000 ton sama dengan 500 juta kilo. Nah, kalau 1 kilo 4.500, 5.000 2,5 triliun. Pendapatan petani yang dirampas karena pupuknya enggak telat atau hilang. Itu salah satunya. Jadi kita ingin memastikan semua input yang dibutuhkan oleh petani itu
bisa berjalan dengan baik. Termasuk pengairan, termasuk bantuan alat-alat teknologi. Al-Sintan. Oke, Bang, mungkin kita lihat sekarang ini banyak petani kita tidak sejahtera dengan persoalan-persoalan di belakangnya itu, kayak persoalan pupuk ini kan salah satu persoalan yang masih belum terpecahkan sampai sekarang, Bang. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, Komisi 4 untuk setidaknya proses alur pupuk ini bisa stabil seperti itu, Bang, sehingga persoalan satu demi satu masyarakat petani Kalbar bisa diatasi. Iya, pupuk persoalan satu persoalan ya. Yang kalau bisa diatasi jalur distribusinya, kita berantas mafia-mafianya itu yang berat, kayak nomor B itu berat banget. Sangat membantu, sangat membantu petani. Memang berat. Kenapa punya pengalaman itu, Bang? Harus berhadapan dengan gimana kepentingan rakyat, petani, atau kepentingan, kita ketahui oligarki, terus kepentingan birokrasi. Nggak mudah, karena semua itu terlibat. Bagaimana cara soal dari Johan dengan keberanian masa kecilnya untuk mendobrak hal-hal seperti itu? Ya, saya mohon maaf belum berhasil sampai saat ini. Masih mencoba, ya. Karena yang kita hadapi raksasa dan yang seharusnya menegakkan hukum di lapangan. Saya agak takut nih, Bang. Saya agak bergini. Itu problem. Oke. Tapi ya kita harus punya kesabaran sekaligus keberanian untuk memikirkan sampai satu saat semua urusan seperti ini nggak bisa kita minimalisir. Karena masa depan Indonesia akan suram kalau sistem yang rusak ini tetap berlangsung. Oke. Itu masalah pupuk. Saya rasa pemirsa sudah mulai mengerti, paham dengan alur distribusi pupuk. Tapi bagaimana Kalbar ini tidak hanya bicara masalah petani dengan pupuknya, tapi juga ada di sini ada sektor sumber daya alam seperti bauksit, sawit, di mana kita mendominasi untuk itu. Bagaimana soal dari Johan itu bisa membuat suatu langkah besar bagaimana nih sumber daya alam Kalbar itu bisa dinikmati kembali kepada masyarakat Kalbar, Bang? Ya, itu ya kalau saya dorong yang disebut petani tidak cukup hanya bekerja keras banting tulang menghasilkan produk pertanian dan perkebunan, tetapi petani juga harus menguasai industri pertanian dan pangan. Hilirnya. Selama petani tidak berhasil menguasai industrinya, jangan harap mereka sejahtera. Karena nilai tambah pertanian adalah di industrinya, bukan di produksinya. Ya, termasuk sawit, dia harus memiliki pabrik CPO, dia harus menguasai CPO-nya, jangan hanya menjual TBS-nya. Termasuk beras, jangan hanya menjual gabah, tetapi dia juga harus sampai beras yang dikemas dan berkualitas. Dikelola. Oke. Karena nilai tambahnya kan mereka. Ya, karena teorinya itu. Iya, teorinya itu, implementasinya mungkin ya agak. Oke. Tapi saya percaya di mana di situ ada kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kita lihat perjuangan para wakil-wakil rakyat termasuk Abang untuk setidaknya untuk menstabilkan harta. Saya bilang sumber daya alam itu harta Kalbar yang harus kembali kepada masyarakat Kalbar. Mungkin pandangan Abang ke depan potensi pertanian Kalbar ini akan seperti apa, Bang? Dilihat dari kita ke depannya akan disibukkan dengan inflasi katanya. Terus persoalan-persoalan sumber daya alam juga yang masih carut marut kayak gitu. Abang melihat potensi pertanian Kalbar ini ke depan akan tumbuhnya seperti apa, Bang? Ya sangat besar, sangat besar. Karena Kalbar itu memiliki wilayah yang sangat luas dan sudah terbukti dia menjadi salah satu pemasok sawit dunia, minimal sawit. Tetapi juga pada saat yang lain, karet, semua itu punya potensi yang besar dikembangkan di Kalbar. Berbeda nih dengan dari konteks pertanian perkebunan ya.
Berbeda dengan Kaltim yang mayoritas itu adalah batu bara. Batu bara. Kalau di kita kan Tambang. nggak terlalu banyak. Iya. Gitu. Tapi meskipun mau sumber daya mineral maupun sumber daya hayati ya, pertanian, perkebunan itu selama dikelola dengan baik itu akan bisa memberikan kekuatan untuk rakyat sejahtera. Tapi kalau dikelola tidak baik ya rakyatnya tetap miskin. Iya. Jadi dalam setiap pemilu, dalam setiap pileg, dalam setiap pilpres, dalam setiap pilkada, pilgub, sebenarnya kesempatan bagi rakyat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi itu pun tidak mudah. Seleksi Indonesia tuh belum berhasil sampai satu tahap tertentu. Dia menjadi kekuatan yang bisa menyeleksi lahirnya pemimpin yang baik, yang punya visi, yang punya komit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang sanggup membayar dan membeli suara. Itu akan punya dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Udah, jangan mikir sejahtera. Oke, tadi satu menarik tuh Bang mengenai pemimpin kepemimpinan. Kalau tidak salah baru tahun kemarin kalau tidak salah saya membaca satu artikel menarik tuh Bang. Pak Prabowo langsung menyebut nama Abang sebagai itu sebagai apa ya, suatu langsung menyebut nama Abang bahwa inilah dia sosok Soal Dani Johan yang mau bergabung di partai yang sangat terbuka dengan toleransi kayak gitu. Mungkin ini statement closing nih Bang, sambil kita nanti closing terakhir ini, bagaimana mungkin harapan Abang sebagai kita kan sebentar lagi akan menghadapi 2024. Abang tahu kok kita menghadapi 2024 itu intinya sangat-sangat ini. Mungkin apa yang bisa Abang sampaikan untuk pemilu damai, toleransi damai, apalagi Abang masuk di partai yang sangat terbuka sekali. Ya, tentu ini tonton politik ya. Kita berharap setiap momen pemilu, pilpres, pileg, pilkada itu adalah kesempatan rakyat, hak rakyat utuh untuk melahirkan pemimpin yang baik. Jadi seleksi benar. Jangan mau dibeli suaranya. Itu salah satu tips Bang ya. Jangan mau dibeli suaranya, tetapi harus menuntut semua calon turun ke lapangan, semua calon